Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premani, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizolim antaz zolim. Allah tidak akan mencabut barakatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Ya, contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, ya, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral. Karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat. Juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik. Orang inginnya jadi PNS secara baik-baik. Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik. Karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral. Dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, ya, dengan pelakupan masyarakat sing jelek, perilaku ini tuh dianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Hamzah dari Wakil Pialang PT Equity World Futures Cabang Semarang. Di sini saya ingin mengupas mengenai kajian yang dilakukan oleh Gus Baha bahwa kebenaran itu harus digaungkan, kebenaran itu harus disampaikan. Dari perspektif pekerjaan saya sebagai Wakil Pialang, bahwa kami sebagai Wakil Pialang wajib menyampaikan hal-hal yang benar mengenai industri ini kepada masyarakat, kepada staf-staf kita yang ada di kantor. Ada dua hal yang ingin saya kupas pada cuplikan video kali ini. Yang pertama, banyak fenomena akhir-akhir ini stigma negatif mengenai industri ini di lapangan berkaitan dengan investasi bodong, trading ilegal, dan macam-macam bentuk penawaran yang ada di masyarakat. Nah, dalam tataran masyarakat di luar sana banyak yang tidak mengetahui mana pialang-pialang yang legal, mana industri-industri yang ilegal, dan mana industri-industri pialang berjangka yang legal. Sehingga banyak sekali masyarakat di luar sana
mendapatkan kerugian akibat penipuan-penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Disinilah peran wakil pialang berjangka harus menyampaikan kebenaran-kebenaran itu kepada masyarakat pada saat pertemuan-pertemuan di lapangan, pada saat mungkin prospek di lapangan. Kita harus sampaikan bahwa mana industri pialang yang legal, mana industri pialang yang ilegal, mana investasi yang bodong, dan seterusnya. Kami wakil pialang PT Equity Watch Semarang dan institusi kami juga melakukan satu program yang dinamakan MBKM untuk masuk ke dalam dunia kampus di Semarang dan beberapa kampus yang ada di Jawa Tengah dalam rangka menggaungkan kebenaran ini kepada masyarakat, sehingga nantinya masyarakat tidak mengalami penipuan-penipuan yang terjadi selama ini. Jadi itu yang pertama, bahwa kita wakil pialang wajib menyampaikan kebenaran-kebenaran itu kepada masyarakat secara umum, baik dalam dunia pendidikan ataupun yang ada di lapangan. Yang kedua, kebenaran apa yang harus kita sampaikan mengenai industri pialang? Banyak generasi muda saat ini menganggap bahwa industri ini kurang menjanjikan, industri ini tidak menjanjikan masa depan. Ini menurut saya sangat salah besar, bahwa industri ini menjanjikan masa depan yang cerah untuk adik-adik yang nantinya akan berprofesi sebagai wakil pialang berjangka di perusahaan pialang. Bagaimana tidak, bahwa perusahaan memberikan promosi jabatan 1 tahun bisa sampai 4 kali, di mana perusahaan di luar sana yang promosi jabatannya 1 tahun bisa 4 kali. Nah, boleh dilihat di luar sana. Yang kedua, bahwa dalam industri pialang kita bisa mendapatkan pendapatan itu 1 bulan itu bisa 3 kali, baik dari sisi basic allowance, dari sisi komisi, dan dari sisi bonus. Di luar sana mungkin orang hanya mendapatkan gaji, dan itu pun nilainya hanya di batas UMK. Tapi dalam dunia pialang kita bisa mendapatkan komisi, gaji, ataupun bonus 1 bulan 3 kali. Dan yang kedua, bahwa kita juga bisa mendapatkan promosi jabatan 1 tahun sebanyak 3 kali, tentu berdasarkan basis yang namanya kompetensi, prestasi, dan yang kita lakukan. Nah, ini adalah kebenaran-kebenaran yang harus kita sampaikan kepada yang namanya calon-calon staf kita, masyarakat di luar sana, adik-adik sekalian yang ingin berkarir dalam industri pialang, bahwa ada pialang-pialang yang ilegal, ada pialang yang legal, ada pialang-pialang yang memang kalau kita tekuni profesi ini, kita bisa mendapatkan masa depan kita untuk ke depan lebih baik. Dan bagi nasabah-nasabah yang ada di luar sana, harus cerdas memilih di mana pialang-pialang yang legal. Disitulah kita harus melakukan transaksi. Dan PT Equity Watch Semarang adalah pialang legal di bawah Kementerian Perdagangan, di bawah pengawasan Bapepti, di bawah penjamin lembaga clearing, dan di bursa resmi Jakarta Future Exchange. Dan kami sudah berdiri dari tahun 2005. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.